Kita hari ini disebut dengan Minggu Palmarum, satu perayaan besar sebenarnya di dalam tradisi orang Kristen. Karena apa? Narasi khotbah pada Minggu Palmarum selalu sama, yaitu tentang masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemuliaan. Jesus triumphal entry into Jerusalem. Dan ayat di sepanjang masa di Minggu Palmarum adalah tentang itu. Apakah itu diambil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Minggu Palmarum inilah hari Minggu yang terakhir sebelum kita memasuki Paskah. Hari Minggu yang terakhir. Jadi sayang sekali kenapa HKBP tidak punya kebiasaan, tetapi gereja-gereja lain, apakah yang Katolik, apakah Lutheran, Protestan, itu selalu membawa dedaunan dalam prosesi masuk ke gereja sebelum beribadah. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi lihat saudara-saudara kita yang bergereja di hall itu, mereka mempersiapkan daun dari kelapa, lalu mereka naik ke atas untuk beribadah. Tapi walaupun demikian, kita juga tidak kehilangan sukacita, sebab minggu ini kita diajak untuk bersukacita, rejoice atas kunjungan, atas lawatan Tuhan kita di dalam kehidupan orang percaya seperti kita. Ayat Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-11, mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera memberikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor anak keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian firman Tuhan. Ringkasnya, ini adalah cerita tentang masuknya Yesus ke Yerusalem dan sambutan orang-orang di sana. Tapi saya akan memulai dengan ini. Ada saudara-saudara yang pernah
syarikat ini, Altos Laboratory, ini adalah syarikat yang didirikan dengan tujuan untuk menemukan obat supaya manusia tidak boleh lagi mati kecuali karena celaka. Tidak ada lagi penyakit yang boleh menyebabkan manusia mati. Jadi ini adalah syarikat age reversal, pembalikan masa, yang secara ilmiah, saintifik, mendapatkan untuk menemukan melalui riset di biologi, ya, untuk menemukan bagaimana memudahkan kembali sel-sel di tubuh manusia. Jadi mereka bertanya, apa yang paling menyedihkan di dunia ini? Itu adalah kematian, bukan? Dan 99,9% kematian di dunia itu disebabkan oleh penyakit. Hanya 0,01% kematian umat manusia itu disebabkan oleh accident. 99,9. Kalau demikian, bagaimana caranya supaya kita tidak lagi menderita oleh penyakit? Lalu syarikat ini didirikan. Mereka berusaha supaya hidup ini lanjut terus, tidak boleh lagi mati. Kalau tidak boleh hidup selamanya, setidaknya berumur jauh lebih panjang dari yang manusia yang sekarang. Dan itu menurut seorang pakar komputer dan ahli yang bisa memprediksi, meramal masa depan, the futurist, bernama Ray Kurzweil dari Amerika, dia yang mengamati pengobatan dan riset tentang bagaimana supaya manusia tidak lagi boleh mati. Dia mengatakan bahwa mulai tahun 2030, itu berarti 7 tahun lagi, ya, tahun 2030 diharapkan pakar-pakar biologi itu sudah menemukan obat penghambat kerusakan sel akibat penuaan. Jadi awet muda semua. Ada bahasa Malaysia awet muda. Tahu tak? Awet muda. Muda terus. Ya, nggak boleh lagi tua. Persoalannya, adakah makhluk hidup yang hidup abadi? Ada? Aku udah bangun terus? Aduh. Ada yang nggak mati-mati, ubur-ubur. Iya. Jadi namanya ubur-ubur turritopsis yang dapat hidup di lautan di seluruh dunia, tetapi sel-sel di dalam tubuhnya pada siklus tertentu bisa to rejuvenate, mengawetkan sel-sel tubuh yang mulai rusak, dan dia balik lagi ke siklus baik. Luar biasa, tidak mati-mati. Ini mati karena manusia ditangkap dan dimakan. Ya, tetapi ubur-ubur yang satu ini tidak bisa makan. Itu yang mencerahkan ahli-ahli di Altos Lab tadi. Kalau ubur-ubur ini bisa hidup terus, kenapa kita tidak? Lalu mereka mengembangkan satu enzim di dalam tubuh manusia yang disebut dengan NAD. NAD ini adalah enzim di dalam tubuh yang mampu mengubah makanan di dalam tubuh kita ini menjadi energi dan menjadi pemain penting untuk menjaga DNA kita, sel-sel asali kita, sel-sel yang asli di dalam tubuh kita, dan memastikan sel-sel itu tetap terhindar dari penyakit. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, terutama yang saudari-saudari ini yang perempuan, kalian pasti familiar dengan apa itu yang namanya anti-aging, ya, pengencang kulit. Itu salah satu temuan
dari NAD tadi. Jadi kalau kulit bisa pecah karena pembaruan sel, peremajaan sel, kenapa sel-sel di dalam tubuh tidak bisa mudah kembali? Dan orang-orang telah melakukan pengobatan termasuk menyembuhkan TBC, tuberkulosis, yang sampai hari ini tidak bisa disembuhkan. Tetapi dengan peremajaan sel, TBC bisa disembuhkan. Tahu kan? Kenapa yang masih berusia 25 tahun sekarang, nanti mulai 2030 kalian sudah bisa berkesempatan untuk merancang kehidupan selama-lamanya. Tahu? Jadi orang-orang di Alpes Lab mengatakan, ya kalau tidak bisa hidup selama-lamanya, minimal 120 tahun sampai 150 tahun. Jadi untuk kalian nanti akan ada ulang tahun 150 kali. Panjang umur 150 tahun. 150 years, banyak. Tahu kan? Enak. Masa pensiun akan menjadi 120 tahun. Ya kan? Dan mengurus permit di Malaysia tidak mungkin lagi setahun, sekali 10 tahun. Tetapi seenak-enak hidup panjang ada bahayanya yang banyak. Bagi orang Batak ini persoalan besar. Kalau bapaknya sama mamanya nggak mati-mati sampai 200 tahun, warisan itu gelap sudah. Nah kalau di Sidoarjo, dan mengurus sampai 200 tahun bapaknya, bahaya kan? Lalu yang kedua, manusia akan lahir terus, dan tidak akan pernah lagi sakit. Karena NAD itu telah memperbarui secara otomatis. Tidak lagi bisa sakit. Persoalannya, kalau manusia hidup terus, di mana dia nanti ditinggalkan? Pada semua dunia ini, apa yang terjadi? Krisis pangan. Gumodang na mamulu, gumodang na mangalang sisialan. Apa yang terjadi? Ya, kanibalisme. Ya, itu yang terjadi. Itu persoalan kalau kita hidup lama. Itu akibat kalau manusia selalu mencari-cari bagaimana dia mengatasi penderitaannya melalui pikirannya sendiri. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, sekuat-kuatnya manusia, dia pasti membutuhkan Tuhan. Keabadian hidup itu, di eternal life, hanya menyangkut tubuh, fisik, dan jiwa kita, pikiran kita, tetapi bukan roh. Roh itu adalah yang mengendalikan seluruh kesadaran kita untuk mengetahui kebenaran dan ketidakbenaran, untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Itu roh, bukan jiwa. Kalau jiwa itu tentang bagaimana kita berbicara, melihat, dan berpikir. Makanya ada orang yang jiwanya rusak, itu disebut dengan penyakit jiwa. Tapi tidak ada orang yang disebut dengan penyakit rohani. Tidak ada. Karena yang rohani itu adalah yang Allah berikan pada Adam dan Hawa, dan kita warisi sampai saat ini. Persoalannya, kalau tubuh ini habis, kemanakah roh yang kembali kepada Tuhan? Kita tidak bisa menyelamatkan roh kita dan musuh. Hanya Tuhan yang memberikan. Dan hari ini kita bersuka cita, Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dengan semua kelemahan kita, Tuhan tahu. Maka Dia mengambil inisiatif untuk mengunjungi umatnya untuk keselamatan kita. Itu yang kita dapatkan ajaran kenapa Yesus memasuki Yerusalem. Di sana tadi dikatakan bahwa Yesus itu menaiki keledai. Bahasa Melayunya keledai. Kenapa? Karena keledai adalah simbol perdamaian. Keledai adalah simbol perdamaian.
Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus masuk ke dalam hidup kita untuk membawa kedamaian. Yesus tahu, sehingga dia tidak menaiki kuda. Kuda itu adalah lambang dari peperangan, lambang dari keganasan, lambang dari kekuasaan. Yesus tidak memilih kuda, melainkan memilih kudanya untuk mengatakan kepada kita bahwa Dia datang memberikan kedamaian, dan Dia akan bekerja di dalam hidup kita, campur tangan untuk menyelamatkan segala dosa. Tuhan harus campur tangan di dalam hidup kita karena kelemahan kita. Coba kita ingat betapa mudahnya hidup kita ini melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyangkut dosa. Kita ini sangat mudah marah dibanding untuk tertawa. Benar tidak? Kita lebih mudah merusak dibanding memperbaiki. Kita lebih mudah untuk menciptakan permusuhan dibanding mengusahakan perdamaian. Coba tengok itu kondominium yang di depan gereja kita ini mulai 2018 ini kondominium yang sampai sekarang belum jadi. Udah ada 3 tahun, 4 tahun. Begitu susahnya untuk membangun sesuatu yang baik. Tetapi menghancurkan itu hanya butuh 2-3 ton dynamit barangkali, dan hanya dalam hitungan detik selesai. Manusia itu lebih mudah menghancurkan. Coba lihat sekarang, manusia itu lebih mudah menciptakan perang daripada mengusahakan damai. Rusia dan Ukraina itu sampai hari ini nggak bisa bertemu. Nuklir itu lebih mudah diciptakan daripada tidak menciptakan. HIV/AIDS, penyakit itu sampai hari ini belum ada obat. Dan COVID-19 lebih gampang menular daripada mengobatinya, bukan? Ya, tapi saya mengajak kita juga hati-hati. Katanya ada varian baru ya, yang sekarang ini. Mudah-mudahan Tuhan menyertai kita. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Membuat sesuatu yang buruk itu jauh lebih mudah daripada membuat sesuatu yang baik. Tuhan tahu. Kamu karena baru putus, kamu baru putus. Kalian putus itu cepat kan? Putus nak, putus. PDKT bisa 1 tahun. Bayangkan. Untuk pendekatan bisa 1 tahun, tetapi untuk menghancurkan hubungan hanya butuh 1 menit. Putus dah, berputus. Ya kan? Lebih mudah kita menurut. Tuhan tahu ini. Makanya kita butuh Dia di dalam hidup. Dan puji Tuhan, hari ini kita diajak untuk bersukacita. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan di dalam hidup saya, di dalam hidup Amang dan Inang, di dalam hidup saudara-saudara yang terkasih. Maka sekarang kita diajak untuk bersikap 2 hal. Yang pertama, mari kita sambut Yesus yang memasuki hidup kita dengan taat kepada perintah. Kita boleh baca di ayat 1 hingga ayat 7 bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya turun dulu ke kampung itu, ada di situ keldai, lalu ambil. Dan murid-muridnya itu tidak membantah, tidak bilang, "Keledai siapa itu Tuhan? Nanti kami dimarahi. Kita rentalkah? Kita belikah?" Tidak ditanya, ambil. Lalu murid-muridnya turun. Itu ketaatan. Tidak perlu bertanya kalau Tuhan menyuruh. Tidak perlu membuat banyak alasan. Orang-orang yang mengikuti Yesus itu datang dari Galilea, dari utara Israel yang sekarang, dan turun ke selatan itu di Yerusalem. Artinya mereka itu pendatang di Yerusalem. Mereka nggak bilang, "Loh, kita kan pendatang Tuhan. Mana kenal-kenal aku sama itu yang punya keledai." Tidak ada, no excuses before God. Tidak boleh ada alasan-alasan. Tuhan sudah ada di antara kita. Tuhan akan memasuki hidup kita. Jangan lagi banyak alasan untuk tidak menaati semua perintah. Yang kedua adalah ketaatan dari pemilik keledai. Ketika dia mengatakan, "Kalian mau ngapain ambil keledai saya?" Murid-murid itu mengatakan, "Tuhan
memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Hanya dengan kata itu, si pemilik keledai mengatakan, dia sudah mau. Di dalam Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur oleh manusia itu yang akan dituai, ya. Jadi kalau pernah mendengar hukum tabur tuai, itu bukan untuk manusia, untuk Tuhan, ya. Jangan kalau dendam sama orang, nanti kau kena hukum tabur tuai. Gak ada urusan dengan Tuhan. Kalau kita menabur kepada Tuhan, maka kita akan menuai dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemilik keledai. Ketika dia dikatakan Tuhan memerlukan keledaimu ini, dan dia memberikannya. Apalagi dia dijanjikan nanti Tuhan akan mengembalikannya. Itu hukum tabur tuai orang. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak akan pernah tidak kita dapat. Persoalannya adalah setulus apa orang percaya memberikan kepada Tuhan. Setulus apa kita berpanggil untuk melayani Tuhan dan memberikan apa yang dia kehendaki dalam hidup. Di situ ketaatan kita diperlukan oleh Tuhan. Dan itu tanda kenapa kita menyambut Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah menyambut Yesus yang memasuki hidup kita dengan memberi pujian. Itu di ayat 8 dikatakan bahwa orang-orang meletakkan pakaian di jalan yang dilewati oleh Yesus dan juga mengambil daun-daun pohon untuk diletakkan di jalan yang dilewati oleh Yesus. Orang Kristen mengatakan bahwa pohon-pohon yang diambil itu adalah pohon palem. Palem bahasa Malaysia di palem ada. Tongkol palem nanam apa? Daun sawi, daun dingin. Daun palem itu palem itu yang melatar belakangi kenapa disebut dengan Minggu Palmarum. Jadi Palm Sunday kalau di dalam bahasa Inggris itu berasal dari orang-orang ini yang meletakkan daun-daun palem. Itu ungkapan sukacita. Bahkan pakaiannya pun diberikan hanya untuk alas dari Tuhan yang memasuki hidupnya. Pertanyaan, apa yang telah kita berikan kepada Tuhan ketika Tuhan memasuki hidup kita? Hidup. Sebelum kita bertanya kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, kita bertanya dulu apa yang kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan ke dalam hidup kita. Apakah kita memberikan apa yang melekat di dalam tubuh seperti mereka? Memberikan pakaiannya, memberikan yang terbaik, yaitu hati yang penuh ketaatan. Tak kira Tuhan, tetapi ketaatan dan kemurnian iman kita. Nanti kita akan lihat. Lalu yang kedua adalah memuji Tuhan. Dia yang sudah datang kita puji. Itu yang di ayat 9 sampai 10. Mereka berseru meneriaki Yesus, Hosana. Hosana ini sebenarnya adalah doa Bapak Ibu Saudara. Itu di Mazmur 118 ayat 25 dikatakan di situ, ya Tuhan berikanlah kiranya keselamatan kepada. Jadi Hosea save I pray, selamatkanlah aku mohon. Itu Hosea. Hosiana itu pujian yang kita berikan kepada Tuhan karena Dia telah memasuki hidup kita dan akan memberi keselamatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 11 ayat 28 Yesus Kristus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan yang memasuki hidup kita. Tidak peduli masa lalu kita, tidak peduli sehitam apa, tidak peduli dosa kita di masa lalu. Tuhan mengatakan, hei warga jemaat Kepik Kuala Lumpur, saya akan memasuki hidup. Dia tidak menghitung, tidak memilih-milih. Jadi jangan ada orang mengatakan, wah saya ini terlalu tercemar di hadapan Tuhan. Tidak, marilah kepadaku. Kalau kita mengatakan
terlalu berat untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, Tuhan mengatakan tidak. Siapa yang berbeban berat dan yang letih lesu, nama marah tolong, datang kepada Yesus, karena Dia telah datang memasuki hidup kita. Ondo si hamu yang Yehova. Itu yang kita sukacitakan, bahwa minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini kita selalu kesepian. Hari ini Tuhan mengatakan, kamu tidak akan kesepian kalau kamu membuka pintu hatimu untuk Yesus masuk. Hari ini Yesus mengatakan, we are not being alone anymore. Mau jomblo itu urusan manusia, bukan? Kalau Tuhan tetap bersama kita, mana kita merasa kesepian dan kesendirian. Ketakutan karena banyak hal, karena penyakit, karena anak, karena orang tua, karena hubungan segala macam. Yesus mengatakan, mari datang kepadaku, bawa semua bebannya. Kami di dalam pekerjaan, salary yang tidak memuaskan, apapun itu yang kita rindukan di dalam hidup, yang membuat kita lelah di dalam hidup, Yesus mengatakan, mari datang kepadaku. Luar biasa. Yesus akan membantu kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita. Itu luar biasa. Karena kita tidak lagi hanya kekuatan kita, tetapi Yesus yang akan membantu kita. Jadi apa ketakutan-ketakutan, apa kekhawatiran Bapak Ibu Saudara? Hari ini saya mengatakan, serahkan itu sekarang kepada Yesus yang memasuki hidup kita. Penyakit kah, soal pasangan hidup kah, soal anak kah, soal harta kah, soal macam-macam, apapun itu yang membuat kita letih, lesu menjalani hidup, hari ini Yesus mengatakan, you are not alone anymore. Ada Yesus yang membawa kedamaian di dalam hidup kita. Dan itu yang kita yakini, bahwa mungkin kita bisa saja seperti orang-orang yang menyambut Yesus ini. Ini persoalan bagi orang-orang yang menyambut Yesus. Ketika mereka lihat Yesus datang dengan naik keledai, mereka hosana, hosana, diberkatilah Dia datang di dalam nama Tuhan, yang akan mendirikan kerajaan Bapa kita Daud, hosana kepada yang tinggi. Itu hari Minggu. Hari Jumat orang ini yang berteriak, salibkan Dia, salibkan Dia, salibkan Dia. Luar biasa kan? Hari ini memuji, hari Jumat itu memaki. Ada mau kita semua? Jangan lupa, luar biasa tak mengenai. Tetapi kenapa bisa begitu? Karena mereka berharap Yesus itu menjadi raja yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Roma. Yesus diharapkan untuk memerdekakan mereka sehingga mereka tidak membayar pajak lagi, tax. Yesus mengatakan, saya datang bukan hanya untuk itu, tetapi untuk hal yang paling penting, supaya kamu selamat dari dosa, supaya kamu hidup kekal di dalam kerajaan Bapa. Mereka mengatakan, kami tidak mau itu, kami mau merdeka. Sehingga ketika Yesus mengatakan, itu tadi di Passion 5, ketika dialog Yesus dengan Pilatus, kamu kan Mesias, kata Pilatus. Yesus mengatakan, ya kamu sudah mengatakannya. Orang ini tidak mau tahu yang namanya Mesias. Mereka hanya mau tahu apa yang bisa membuat mereka lepas dari beban hidup yang mereka alami. Kita jangan begitu. Mungkin saja bahwa impian kita, bahwa harapan kita sampai hari ini belum terwujud. Tetapi Tuhan yang ada di dalam hidup kita, Dia yang menuntun kita menuju ladang pengharapan, ladang keselamatan. Dan itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah melalui Yesus merencanakan kita untuk diselamatkan, dan hari ini Yesus membawa kedamaian memasuki hidup kita. Serahkan sekarang kepada Dia. Percayalah, kita akan dipandu menuju pada keselamatan.
selamat berpengharapan, selamat berkumpul, selamat bekerja. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan karena firman-Mu kepada kami hari ini mengajar kami untuk bersukacita karena Engkau telah memasuki kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sering terjatuh oleh kelemahan kami sehingga menutup pintu hati kami untuk kehadiran-Mu. Seolah-olah kami yakin bahwa kemampuan kami boleh kami pakai untuk membawa keselamatan kami. Tetapi hari ini firman-Mu mengatakan bahwa Engkaulah yang menyelamatkan jiwa, roh, dan tubuh kami. Karena itu lihatlah kami ya Tuhan, warga jemaat dari gereja di hati Kuala Lumpur yang bersekutu di sini, yang merindukan kehadiran-Mu di dalam hati masing-masing. Lihatlah kami dan lihatlah kerinduan kami untuk apapun, baik itu di dalam keluarga, baik itu di pekerjaan, baik itu di sekolah, baik di kantor, baik di perniagaan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau telah turut bekerja untuk mendatangkan segala yang baik di dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami bersukacita karena Engkau telah menjanjikan keselamatan bagi kami. Dan di sini pula kami akan menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Penyakit kami dan juga kerinduan kami untuk pasangan hidup, untuk keturunan, untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk pendidikan yang lebih baik, dan segala macam yang kami rindukan di dalam hidup kami di Malaysia ini, kami serahkan itu semua hanya ke dalam tangan. Mampukan kami untuk melewati ini semua apabila hingga hari ini kami belum mendapatkan apa yang kami impikan. Dan kami percaya oleh kekuasaan-Mu melalui Anak-Mu dan Roh-Mu yang kudus bahwa kami Engkau janjikan keselamatan yang daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami hari-hari ini suka untuk tidak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu dan juga tidak mengingat karunia-karunia-Mu. Biarlah terbuka mata hati kami dan mata iman kami bahwa kami dalam segala dosa kami adalah layak untuk menerima berkat. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan. Dari